Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gadis di bawah umur di Kabupaten Bandung Barat diperkosa secara bergilir oleh 3 pria pengangguran setelah dicekoki obat-obatan. Perempuan pekerja seks komersial tewas ditusuk pelanggannya lantaran melayani pria lain. Penangkapan komplotan pengganjal ATM di Kota Tasikmalaya terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Kejar-kejaran terjadi antara polisi dan komplotan pelaku ganjal ATM di Kota Tasikmalaya. Pelarian pelaku terhenti setelah menabrak kendaraan warga yang terparkir di bahu jalan. Komplotan pelaku ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM dikejar polisi setelah melancarkan aksi mereka di minimarket Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Senin siang. Upaya penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran polisi dari Polsek Kadipaten dengan tersangka yang berjumlah 4 orang. Satu dari tersangka akhirnya diringkus setelah mobil yang mereka gunakan menabrak mobil yang sedang parkir di bahu jalan. Sementara 3 pelaku lainnya berhasil lolos. Pelaku kita bekerja sama dengan Polsek Rayonisasi yaitu Polsek Pagar Ageng. Sementara kita melakukan penyisiran dan anggota lainnya melakukan upaya pengamanan terhadap pelaku berikut pemeriksaan. Aksi komplotan ganjal ATM ini diketahui ketika seorang warga sedang mengambil uang di salah satu minimarket. Karena kartu ATM-nya tidak bisa masuk mesin, salah satu pelaku menawarkan jasa. Belakangan korban menyadari jika kartu ATM-nya telah ditukar tersangka, lalu korban spontan berteriak. Polisi dan warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar dan meringkus satu pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. 2 remaja putri di Kabupaten Purwakarta menjadi korban pembegalan oleh 3 orang pelaku. Komplotan begal sempat membawa kabur sepeda motor serta 2 ponsel milik korban. Namun berkat GPS yang telah terpasang, korban yang melakukan pencarian berhasil menemukan keberadaan sepeda motor yang sebelumnya dibawa kabur oleh para pelaku. 2 remaja putri menjadi korban pembegalan di jalan yang sepi pada Senin dini hari. Pembegalan terjadi di Jalan Raya Desa Cibukamanah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Peristiwa terjadi saat 2 remaja putri bernama Anggun dan Aprilia, warga Tegal Junti, Kelurahan Tegal Munjul, Purwakarta, hendak pulang usai berkunjung ke rumah teman mereka. Namun saat melintasi tanjakan di jalan yang sepi, keduanya dipepet 3 pelaku begal yang mengancam dengan spidol golok. Kedua korban tak berdaya sehingga sepeda motor dan ponsel dibawa kabur ke 3 pelaku. Usai dibegal, korban jalan kaki hingga mencapai rumah. Bersama keluarga, korban berusaha menelusuri keberadaan sepeda motor yang telah terpasang global positioning system GPS. Dari penelusuran yang dilakukan, sepeda motor korban diduga mengalami mogok akibat kehabisan bensin. Motor korban ditemukan di sebuah rumah kosong yang dititipkan para pelaku kepada warga di wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta, atau sejauh 30 km dari lokasi korban dibegal. Yang kedua, tiba-tiba dipepet sama motor Mio warna merah 3 orang. Langsung dong ditodong sama bedol. Golok. Ya, aku panik di situ. Aku langsung simpan motor sama HP, 2 dikasihin ke begal itu. Aku di situ langsung kabur. Udah. Ciri-cirinya seperti apa sih? Yang satu misi badannya, kalau yang 2 kecil tapi kurus. Artinya tadi sempat dilakukan pendalaman oleh pemilik dan berhasil diamankan untuk kendaraannya. Untuk pelakunya sejumlah kemungkinan 3 orang sedang kami lakukan pendalaman dan penyelidikan. Kepolisian Resor Purwakarta masih memburu ketiga pelaku begal yang menggunakan senjata tajam saat merampas kendaraan milik korban. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta. Keributan antar pemuda di Kota Sukabumi mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. 4 orang yang diduga geng motor ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pengeroyokan dan penganiayaan dengan senjata tajam.
Keempat pelaku ini diciduk saat reskrim kepolisian Resor Sukabumi. Mereka menjadi pesakitan karena mengeroyok para korban hingga dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk. Keributan antara pemuda yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pisau ini terjadi pada Minggu dini hari di Jalan R. Samsudin, Kota Sukabumi. Korban berinisial M dan I mengalami luka pada lengan, bahu kanan, dan sobek pada pelipis akibat disabet pisau pelaku. Sedangkan R, teman pelaku, juga jadi korban terkena sabetan pisau akibat pelaku yang membabi buta saat terjadi keributan. Hasil pengungkapan polisi, para pelaku diduga terafiliasi geng motor di Sukabumi. 3 diantaranya merupakan mahasiswa. Kejadian diduga berawal dari 4 pelaku yang menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian berpapasan dengan korban yang juga mengendarai motor. Para pelaku turun hingga terjadi cekcok dan saling pukul. Korban dan para pelaku sama-sama turun dari sepeda motor masing-masing. Kemudian terjadi cekcok mulut antara kedua pihak. Kemudian korban memukul ke arah muka pelaku menggunakan helm dan dibalas oleh para pelaku. Tidak lama kemudian datang satu orang teman korban yang hendak menolong korban dengan melakukan pemukulan terhadap salah satu pelaku yang akhirnya para pelaku mengeroyok dan menganiaya korban. Akibat kejadian ini para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal Undang-Undang Darurat dan pasal tentang penganiayaan serta pengeroyokan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seorang wanita nekat menganiaya dan merampok perhiasan emas pemilik warung yang selama ini dikenalnya. Tersangka berdalih perampokan dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap korban. Wanita berusia 31 tahun ini harus berurusan dengan polisi karena menganiaya dan merampok perhiasan emas pemilik warung kelontong di Jalan Cisandaan, Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Perampokan dilatar belakangi rasa sakit hati tersangka terhadap korban yang berusia 60 tahun. Pasalnya korban pernah menggerebek tersangka saat tidur bersama pria tanpa ikatan pernikahan. Selain menganiaya korban dengan batu bata, tersangka juga menggasak perhiasan emas senilai 22 juta rupiah. Kini tersangka pun terancam hukuman 9 tahun penjara. Si pelaku dan korban ini saling kenal. Pelaku pura-pura bertamu ke rumah korban pada meminta segelas kopi. Pada tersangka mengaku pernah sakit hati, tapi itu sudah sangat lama sekali ya, tahun 2021 gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Rabies Sedunia, ratusan warga antusias untuk mendatangi posko bakti sosial vaksin rabies gratis di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Mereka membawa hewan peliharaan kesayangan mulai dari anjing hingga kucing. Secara bergantian, ratusan warga antusias mendatangi posko bakti sosial vaksin rabies gratis di kompleks perumahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Senin siang. Sekitar 200 vaksin disediakan. Ratusan warga pun terus berdatangan dengan membawa hewan peliharaan kesayangan mereka, mulai dari anjing hingga kucing. Sebelum disuntik vaksin rabies, hewan peliharaan ditimbang dan diperiksa suhu tubuh terlebih dahulu. Ini biar sehat aja, biar nggak kena rabies. Kebetulan kan masih kecil nih, biar sekalian. Biar sekalian ya? Iya. Gimana nih pendapat kakak sebagai warga dengan kegiatan vaksin rabies gratis ini? Ya. Beruntung sih di sini ada ya, karena kan di sini jarang juga tuh dokter hewan. Jadi ada kayak gini pasti ikutan. Kegiatan vaksin rabies gratis digelar Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Sebenarnya kami itu ingin perluasan ke wilayah lain, tapi di sini juga selalu meminta pengajaran tiap tahun yang antusias seperti laporan sosial seperti ini. Begitu besarnya, sehingga kami juga termotivasi, terdorong untuk selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat sini. Pencegahan penularan rabies dari gigitan hewan ke manusia terus diupayakan, salah satunya lewat vaksin gratis ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.